berguncangnya bumi karena adanya proses aktivitas lempeng, patahan aktif yang terjadi karena adanya proses gunung api dan juga adanya runtuhan batuan. Nah, sebagian besar penyebab terjadinya gempa bumi ini terjadi karena adanya interaksi antar lempeng, yang dimana apabila kedua lempeng saling bergesekan, bertabrakan, ataupun saling menjauh, akan menghasilkan akumulasi energi yang ada di daerah zona patahan, yang dimana ketika daerah tersebut atau batuan tersebut tidak mampu lagi untuk menahan energi yang diberikan, maka batuan tersebut akan patah secara mendadak, kemudian akan menyebarkan energi getaran yang akan disebarkan ke segala arah. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak bencana. Jadi dampak dari gempa bumi itu secara umum bisa dibagi menjadi dua kategori besar. Yang akan saya bahas sekarang ini adalah kategori pertama, yaitu dampak primer. Dampak primer ini adalah kerusakan yang terjadi secara langsung akibat guncangan tanah saat gempa berlangsung. Jadi begitu tanah bergetar, kerusakan ini langsung terjadi ketika itu juga tanpa ada proses lanjutan. Contoh-contoh dampak primer yang paling umum kita lihat antara lain adalah runtuhnya bangunan, baik itu gedung maupun rumah tinggal. Yang kedua, kerusakan jembatan. Ketiga, retakan pada jalan seperti yang bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri, di mana permukaan aspal jalan retak dan bergelombang akibat pergerakan tanah. Dan keempat, kerusakan infrastruktur lainnya yang kurang tahan terhadap guncangan gempa. Pada gambar yang akan saya tampilkan ini, kita bisa lihat dua contoh nyata. Gambar kiri menunjukkan jalan aspal yang retak parah membentuk pola zigzag akibat pergeseran tanah saat gempa. Sementara gambar kanan menunjukkan bangunan yang atapnya runtuh total. Ini adalah contoh klasik kerusakan struktur bangunan yang tidak mampu menahan guncangan. Intinya, dampak primer ini adalah kerusakan fisik langsung yang bisa kita lihat segera setelah gempa bumi terjadi. Bencana berbeda dengan dampak sekunder yang biasanya muncul beberapa waktu setelahnya sebagai efek lanjutan. Saya akan menjelaskan tentang dampak sekunder. Dampak sekunder adalah bencana lanjutan yang dipicu karena bencana gempa bumi. Terdapat beberapa dampak sekunder, yaitu yang pertama korban jiwa yang terjadi akibat tertimpa bangunan yang runtuh pada saat gempa bumi terjadi. Dua, tsunami. Jika pusat gempa berada di laut dengan kedalaman yang dangkal serta berada di zona sesar naik atau turun, gangguan massa air ini memicu gelombang yang merambat sangat cepat di laut dalam, yang kemudian mengalami akumulasi energi saat mendekati pesisir yang dangkal akibatnya. Kecepatan gelombang melambat namun tinggi gelombangnya melonjak secara ekstrim. Lalu ada likuifaksi atau pencairan tanah. Fenomena hilangnya kekuatan tanah akibat guncangan membuat tanah berperilaku seperti cairan. Lalu ada tanah longsor, terjadi di area perbukitan atau lereng curam yang tidak stabil saat diguncang. Contoh nyatanya, gempa bumi disertai gelombang tsunami yang menelan puluhan ribu korban meninggal di Aceh merupakan gempa dengan jumlah korban terbanyak dalam 35 tahun terakhir. Gempa terdahsyat sebelumnya terjadi di Peru tahun 1970 dengan menelan korban sebanyak 120.000 jiwa. Jadi implementasi mitigasi bencana itu di Indonesia dilakukan melalui mitigasi struktural dan non-struktural. Tujuannya itu untuk mengurangi risiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, dan mempercepat proses evakuasi. Kemudian salah satu contoh ini tuh adalah rumah instan sederhana sehat atau RISA yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR. Jadi rumah ini tuh dirancang sesuai standar bangunan tahan gempa sehingga lebih aman dan digunakan dalam pembangunan kembali setelah bencana. Kemudian selain itu BMKG juga mengoperasikan sistem peringatan dini tsunami. Sistem ini tuh menggunakan seismograf GPS Grow Tsunami dan tidak Gauge. Ini tuh untuk mendeteksi potensi tsunami serta memberikan peringatan sekitar 3-5 menit setelah gempa. Jadi sehingga masyarakat ini tuh dapat segera melakukan evakuasi. Terima kasih. Baik, pada
poin 2 yaitu implementasi upaya mitigasi gempa bumi di Indonesia pada titik 2.3 edukasi dan simulasi evakuasi desa tangguh bencana atau Destana, di mana BNPB dan BPBD melaksanakan program Destana melalui pelatihan, simulasi evakuasi, penyusunan rencana penanggulangan bencana, serta edukasi kesiagapan masyarakat. 2.4 penyusunan peta kawasan rawan bencana atau KRB, di mana PVMBG dan BRIN melakukan pemetaan secara aktif kawasan rawan gempa sebagai dasar penyusunan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengurangan risiko bencana. 2.5 evaluasi efektivitas mitigasi. Upaya mitigasi telah meningkatkan kesiagapan masyarakat, namun masih terkendala kepatuhan terhadap standar bangunan, keterbatasan sistem peringatan dini, dan rendahnya literasi kebencanaan. Oleh karena itu, diperlakukan penguatan regulasi, koordinasi, dan edukasi secara berkelanjutan. Ide mitigasi yang diusulkan oleh kelompok. Sebagai mahasiswa, kami mengusulkan beberapa ide mitigasi inovatif dan aplikatif yang memadukan teknologi modern serta pendekatan berbasis komunitas. Yang pertama itu mitigasi berbasis teknologi dengan aplikasi Seismic Safe Community. Apa itu? Yaitu aplikasi yang mengembangkan aplikasi mobile berbasis komunitas yang terintegrasi dengan sensor akselerometer pada smartphone. Cara kerjanya yaitu jika banyak smartphone di satu area mendekati getaran tidak biasa secara bersama, aplikasi akan mengirimkan alarm peringatan dini lokal atau disebut early warning beberapa detik sebelum gelombang gempa utama yang merusak tiba. Fitur tambahannya yaitu peta jalur evakuasi offline, panduan pertolongan pertama, dan tombol saya aman atau saya butuh bantuan yang langsung mengirimkan koordinat GPS ke BPBD saat internet pulih. Oke, selanjutnya ada mitigasi struktural murah, retrofitting bambu untuk rumah swadaya. Banyak masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak mampu membangun rumah beton tahan gempa. Kelompok kami mengusulkan program retrofitting, penguatan struktur menggunakan bambu. Cara kerjanya, bambu yang telah diawetkan digunakan sebagai sengkang atau perkuatan eksternal pada dinding bata rumah warga. Bambu memiliki elastisitas yang sangat baik sehingga mencegah dinding bata langsung roboh saat digoyang gempa, memberikan waktu bagi penghuni untuk menyelamatkan diri. Oke, sekarang itu mitigasi bencana yang terakhir, yaitu kurikulum mitigasi Sabtu Siaga di sekolah dasar. Mitigasi non struktural ini yang terbaik dimulai dari anak-anak. Kami mengusulkan program wajib Sabtu Siaga ini di sekolah-sekolah yang berada di zona merah gempa. Cara kerjanya yaitu dengan setiap hari Sabtu pertama di awal bulan, 30 menit pertama diisi dengan simulasi gempa interaktif. Lalu ada storytelling tentang kebencanaan dan pengecekan tas siaga bencana milik sekolah secara berkala.